Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Data ingin mempresentasikan tentang Big Data Landscape di program studi informatika Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Untuk nama kelompok yaitu ada saya, Dimas Surya Ramadan, NPM 21121006. Kemudian teman saya Agil Putra 21120020 dan Ahmad Rafli 21120021. Kemudian untuk pilar yang pertama, kami ingin memilih 1010 data atau 1010 data yang mana dia merupakan jenis analytic and visualization. Untuk fungsinya yaitu ada penyimpanan data yang efisien. Penyimpanan data yang efisien ini dapat membantu menyimpan sejumlah besar data secara efisien, tidak menggunakan teknologi seperti Hadoop Distributed File System atau database NoSQL seperti Cassandra and MongoDB. Kemudian pemrosesan data lebih cepat. Nah, di sini memungkinkan pemrosesan data yang dalam jumlah besar, tapi waktu yang dibutuhkan itu cepat. Kemudian analisis data yang mendalam. Di sini memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan kompleks, termasuk analisis prediktif dan machine learning yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian pengelolaan data yang fleksibel, menyediakan fleksibilitas dalam pengelolaan berbagai jenis data, infrastruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Memungkinkan organisasi untuk menangani data dalam berbagai format dari berbagai sumber. Kemudian untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu skalabilitas dan kinerja. Pemrosesan data besar ini mampu menangani dataset yang sangat besar dan kinerja yang tinggi. Kemudian integritas data, integrasi multisumber. Di situ mendukung integrasi data dari berbagai sumber termasuk basis data relasional, big data, dan data streaming. Kemudian kemudahan antarmuka pengguna yang intuitif. Di sini 1010 data menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, bahkan untuk pengguna yang non-teknis. Ini memungkinkan analisis data yang cepat dan mudah tanpa perlu keahlian pemrograman yang mendalam. Untuk kekurangannya yaitu model harga bisa jadi lebih mahal, karena perusahaan kecil atau startup ini biayanya bisa bertambah dengan cepat seiring meningkatnya penggunaan dan kebutuhan penyimpanan data. Kemudian kompleksitas integrasi dalam sistem lama, integrasi sistem IT yang lebih tua atau aplikasi yang tidak umum bisa jadi rumit dan memerlukan waktu yang lama. Kemudian untuk akses linknya yaitu bisa dibuka www.1010data.com. Di situ nanti bisa daftar langsung ke 1010 data. Untuk fitur yang disediakan yaitu ada analisis data besar, alat visualisasi, platform berbasis cloud, dan keamanan serta kepatuhan pengguna. Untuk selanjutnya silahkan pilar 2. Kemudian yang kedua yaitu ada pilar 2, bernama mortar ini termasuk dalam infrastruktur. Fungsi yang pertama yaitu integritas data untuk analisa forensik. Maksudnya adalah menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya data transaksi, sensor, dan media sosial. Kemudian yang kedua ada konteks data, yaitu menyediakan metadata yang memberikan informasi tentang asal, waktu pengumpulan, dan metode pengumpulan data. Setelah itu membantu dalam interpretasi data utama. Kemudian yang ketiga yaitu konsistensi data, yaitu memastikan bahwa data dari berbagai sumber memiliki format dan kualitas yang konsisten, sehingga dapat diandalkan untuk analisis. Kemudian yang terakhir ada pembersihan data, yaitu menghilangkan noise, duplikasi, dan kesalahan dari data besar untuk meningkatkan akurasi analisis. Kemudian lanjut, Mas Dimas.
Berikut adalah keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan pertama yaitu antarmuka yang intuitif. Yaitu Mortadata ini menyediakan antarmuka penggunaan yang ramah serta memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menjalankan pekerjaan pemrosesan data dengan mudah. Kemudian kelemahannya yaitu kostumisasi dan integritas terbatas, yaitu beberapa pengguna mungkin menemukan bahwa kemampuan kostumisasi platform ini tidak fleksibel yang diinginkan untuk kebutuhan spesifikasi mereka. Kemudian yaitu ada pengolahan data yang besar dan menggunakan cloud. Maksudnya adalah dapat menangani volume data yang besar dengan efisien sehingga cocok untuk analisis data besar. Kemudian kelemahan yang kedua adalah biaya penggunaan dan model harga yang besar. Maksudnya adalah meskipun menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas cloud, biaya penggunaan bisa bertambah dengan cepat, terutama yaitu untuk proyek besar dengan kebutuhan pemrosesan data yang intensif. Kemudian keunggulan yang terakhir adalah kolaborasi dengan tim dan versi script. Maksudnya adalah mendukung kolaborasi tim dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada proyek yang sama dan kemudian memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan dan versi dari skrip mereka yang membutuhkan manajemen proyek jangka panjang. Kemudian itu ada fitur yang disediakan yaitu manajemen cluster yang mudah, analitik terukur, integrasi data yang fleksibel, kemudian pemantauan dan logging. Berikutnya adalah link untuk mengakses Mortar datanya tersebut adalah https://github.com mortardata. Di situ bisa melihat fitur-fitur dari pilar Mortar Data. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Rafli. Lalu untuk pilar yang ketiga yaitu AWS atau Amazon Web Service yang termasuk ke dalam jenis teknologi. Amazon Web Service keterkaitannya dengan Big Data. Yang pertama yaitu untuk penyimpanan data atau Amazon Glacier, yaitu penyimpanan arsip dengan biaya rendah untuk data yang jarang diakses tetapi perlu disimpan dalam jangka panjang. Untuk yang kedua, Amazon EMR atau Elastic MapReduce itu untuk pemrosesan data, yaitu layanan terkelola yang menggunakan kerangka kerja seperti Apache Hadoop, Spark, Hubase, dan Presto untuk memproses dan menganalisis big data. Untuk yang ketiga, Amazon Redshift itu digunakan untuk analisis data, yaitu layanan penyimpanan data yang terkelola dan sangat scalable untuk analitik data besar menggunakan SQL standar. Untuk yang ketiga, AWS IoT Core itu untuk pengumpulan dan pemrosesan data streaming, yaitu layanan untuk menghubungkan perangkat IoT dan mengelola komunikasi antar perangkat yang menghasilkan data streaming untuk analitik real time. Next. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari AWS. Untuk keunggulan yang pertama yaitu skalabilitas dan biaya yang efisien. AWS menawarkan skalabilitas yang tinggi dalam hal penyimpanan dan komputasi. Pengguna dapat dengan mudah mengatur kapasitas sesuai dengan kebutuhan dasar data besar mereka. Untuk yang kedua, keragaman fitur cloud. AWS menyediakan beragam layanan big data, mulai dari penyimpanan, komputasi, analisis, hingga integrasi data. Untuk yang ketiga, biaya yang efisien. Untuk yang ketiga, keamanan AWS. Keamanan AWS ini menawarkan keamanan data yang kuat melalui berbagai lapisan pelindung termasuk enkripsi data dan kontrol akses. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama kompleksitas dan kurva pembelajaran. Meskipun AWS menawarkan berbagai sumber daya pembelajaran seperti dokumentasi dan kursus, tetap diperlukan waktu dan usaha yang signifikan untuk menguasai platform ini. Untuk yang kedua, ketergantungan pada internet. Jaringan AWS sangat tergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Gangguan internet dapat mempengaruhi akses kinerja layanan pada AWS. Yang selanjutnya, fitur yang disediakan oleh AWS. Yang pertama, penyimpanan.
Penyimpanan ini ada Amazon S3 yaitu Simple Storage Service, penyimpanan objek yang scalable untuk backup, archiving, dan data aplikasi. Yang kedua, basis data. Basis data di AWS terdapat Amazon DynamoDB, yaitu database NoSQL yang cepat dan fleksibel. Untuk yang ketiga, analitik dan big data. AWS memiliki Amazon EMR, yaitu Elastic MapReduce, layanan untuk memproses big data menggunakan Hadoop, Spark, dan lain-lain. Dan juga ada Amazon Kinesis, layanan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data streaming secara real-time. Untuk mengakses AWS, bisa diakses di link yang tertera. Udah. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup itu presentasi dari kami. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.